Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Permata Dian Pradita Larasati dengan NIM 21112410053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban ujian akhir semester manajemen pendidikan. Pertanyaan pertama yaitu mengapa di lembaga PAUD perlu menerapkan manajemen pendidikan? Manajemen itu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya dalam suatu organisasi. Dalam mencapai tujuan yaitu memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Manajemen sangat berperan penting dalam sebuah PAUD karena keberhasilan sebuah PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Menurut Habibin dan kawan-kawan tahun 2012, manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di dalam lembaga pendidikan anak usia dini, dibutuhkan manajemen atau manajemen yang efektif dan efisien. Tujuannya agar ketika pengelolaan lembaga PAUD dapat berlangsung dengan baik, maka sumber daya manusia di dalam lembaga akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendidikan anak usia dini. Pertanyaan yang kedua yaitu 8 bidang garap MP yang dapat diterapkan di lembaga PAUD. Yang pertama ada manajemen kesiswaan. Ada 3 masalah utama yang perlu mendapat perhatian dalam bidang kesiswaan, yaitu masalah penerimaan siswa baru, yang kedua masalah kemajuan belajar dan evaluasi belajar, yang terakhir adalah masalah bimbingan. Yang kedua ada manajemen kurikulum. Kurikulum ini perlu dijabarkan dalam kegiatan pengajaran di sekolah seperti perencanaan kegiatan pengajaran atau pembuatan kalender pendidikan, penjadwalan, program pengajaran catur bulan atau semester atau tahunan, hingga persiapan mengajar serta evaluasinya. Yang ketiga, di sini ada manajemen tata laksana sekolah. Beberapa kegiatan dari tata laksana sekolah atau ketatausahaan sekolah yang terpenting adalah surat dinas sekolah dan buku agenda. Yang kedua, buku ekspedisi. Guna buku ekspedisi ialah untuk pembuktian bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamatnya atau orang yang diserahi tanggung jawab. Yang keempat, ada manajemen organisasi sekolah. Organisasi yaitu aktivitas dalam membagi-bagi kerja, menggolong-golongkan jenis pekerjaan, memberi wewenang, menetapkan saluran perintah dan tanggung jawab kepada para pelaksana. Yang kelima, yaitu manajemen keuangan. Masalah keuangan adalah masalah yang peka. Oleh karena itu, dalam mengelola bidang ini, pimpinan sekolah harus berhati-hati, jujur, dan terbuka agar tidak timbul kecurigaan baik dari staf maupun dari masyarakat atau orang tua siswa. Yang keenam, ada manajemen perlengkapan. Yang ketujuh, yaitu manajemen hubungan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk yang pertama, memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada menggairahkan untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Terus bidang garap yang ke-8 yaitu manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang penting dalam administrasi atau manajemen pendidikan. Karena berkaitan dengan personil atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang saudara ketahui tentang manajemen mutu terpadu? Manajemen mutu terpadu (MMT) atau Total Quality Management merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus
pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya kebutuhan seluruh stakeholders organisasi yang bersangkutan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, rancanglah program supervis pendidikan agar ideal untuk dilakukan di lembaga PAUD. Yang pertama, program supervisi yang baik berisi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan keprofesionalan guru dalam hal yang pertama, dimulai dan merencanakan program kerja sekolah. Kepala sekolah menginisiasi dan menjelaskan rencana yang disusun, kemudian mengundang guru untuk memberikan masukan berupa proposal atau berupa penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, ada dalam pelaksanaan teknik observasi, kelas sekolah menawarkan rencana jadwal observasi yang perlu dilengkapi guru. Sebagian besar teknik dituliskan dalam program kerja seperti observasi kelas dan pelatihan maupun seminar. Yang ketiga yaitu evaluasi. Perlu adanya evaluasi yaitu untuk mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas guru terkhusus berhubungan dengan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ini ada supervisi kegiatan pembelajaran. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.